Hai Gemini, selamat datang kembali di channel aku Divine Guidance Oracle, dan selamat datang di bacaan update yang timeless, tidak ada batasan waktunya ya. Kapanpun kamu ketemu video ini, mungkin ada pesan untuk kamu. Karena bacaan ini untuk orang banyak, artinya tidak akan cocok untuk semua Gemini. Kalau nggak cocok di sini, silahkan cek bacaan untuk zodiak Moon, Rising, Venus kamu. Kalau masih nggak cocok ya tinggalin aja. Siapa tahu di masa mendatang kamu akan terhubung lagi dengan bacaan ini dan lebih cocok ya. Oke, untuk Gemini, mari kita lihat pesan untuk Gemini. Untuk Gemini, oke. Ada by the book. Oke, ini tentang keluarga kayaknya ya. Nih, tentang keluarga atau tribe ya. Apa sih tribe itu? Keluarga atau komunitas ya. Never ending story. Oke. Berarti ada unsur karmik di sini atau hubungan karmik ya. Fleksibel. Terus ada new life, dapat 5 new life, dan ada observer. Oke. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi suatu tantangan yang hubungannya sama keluarga gitu ya, keluarga atau suatu komunitas, tapi karena di sini ada never ending story. Jadi kayaknya ini adalah mereka ini sudah bersama dengan kamu dari kehidupan yang lalu gitu. Jadi kalau kamu ketemu lagi sama orang ini, kamu ketemu lagi sama sekarang jadi mungkin pasangan kamu, jadi orang tua kamu ya, itu sebenarnya menyelesaikan cerita yang belum selesai di kehidupan yang sebelumnya. Jadi kalau saat ini ada tantangan ya, dalam kehidupan kamu itu ada tantangan hubungan ini, itu artinya mesti dicari apa sih pelajarannya gitu. Apa pelajarannya ya, apa yang belum diselesaikan, apa yang belum dikerjain PR-nya gitu ya. Mungkin PR-nya adalah tentang kesabaran, menerima apa adanya gitu ya, atau harus bersikap fleksibel gitu ya, harus bersikap fleksibel. Kadang-kadang apalagi kalau orang hidup bersama ya dalam sebuah keluarga gitu ya, punya kebiasaan sendiri gitu ya, punya suatu nilai-nilai sendiri yang dianut. Nah, kadang-kadang itu membuat bentrok atau membuat konflik gitu ya. Mungkin kamunya sendiri juga kepingin orang lain seperti apa yang kamu maunya kamu gitu ya. Kamu mungkin kepingin anggota keluarga atau pasangan atau teman itu yang seperti maunya kamu gitu. Tapi sebenarnya justru semakin kita itu menginginkan orang lain seperti yang kita inginkan, malah biasanya semakin tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Dalam arti apa? Kita sebenarnya mesti fleksibel, mesti bukan maunya kita gitu ya, bukan maunya kita, tapi mesti kita yang belajar buat menyesuaikan diri dengan orang lain gitu. Kitalah yang belajar untuk menerima keberadaan orang lain gitu. Tapi juga bukan berarti kalau kita menerima keberadaan orang lain, misalnya orang itu dengan kamu hubungannya sangat toksik ya, sangat toksik atau sangat menyakitkan, maka kamu harus nerima dia terus atau kamu harus selalu berada di dekat dia. Enggak juga gitu. Mungkin kamu perlu menjauh juga supaya kamu enggak tersakiti. But at least kamu tidak memaksakan ego kamu terhadap dia, atau kamu membebaskan diri kamu dari kebencian atas dia ya. Jadi
walaupun ya oke deh, saya berkonflik dengan kamu, saya maafkan gitu ya, kamu saya maafkan supaya apa, supaya saya bebas dari rasa benci, bebas dari keterikatan karena kebencian gitu ya. Tapi ya udah, kalau udah seperti itu akan lebih baik daripada bentrok terus, akan lebih baik kalau saya menjauh, misalnya seperti itu. Tapi ada juga beberapa orang yang memang nggak bisa kamu hindari, misalnya ya pasangan kamu gitu ya. Kalau itu tidak bisa kamu hindari, artinya ya mau tidak mau harus mau untuk belajar menerima dan mencintai dia gitu ya. Emang itu sesuatu yang aku ngerti, sangat-sangat tahu bahwa hal seperti itu bukan hal yang gampang untuk kita lakukan ketika kita harus hidup dengan orang yang selalu menyusahkan ya, selalu bikin kita emosian kayak gitu kayaknya. Itu sama sekali nggak gampang. Tetapi ya memang itulah PR kita gitu. Kalau kita menghindari atau kita tidak mau melakukannya, tidak mau mengerjakan PR itu, maka nanti yang ada never ending story. Nanti kamu akan ketemu lagi dengan dia, ketemu terus gitu. Nggak akan ada habisnya. Kisah ini tidak akan ada habisnya gitu. Jadi kalau mau berakhir ya maka kerjakan dengan sebaik-baiknya PR-nya ya, dengan memaafkan dan belajar menerima, karena tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain selain itu yang mesti dilakukan. Dan kalau bisa melakukan itu maka bisa dapat new life. Beberapa di antara kamu mungkin sudah selesai ya, sudah selesai siklusnya dengan orang ini ya, dengan orang ini mungkin akhirnya sudah ending karena sudah beberapa kali siklus, dan akhirnya kamu bisa menarik pelajarannya itu apa gitu ya, bisa mengambil hikmahnya dan pelajarannya, maka akan ada new life, akan ada kehidupan baru, siklus baru dalam kehidupan kamu, dimana memungkinkan kamu nggak usah lagi ketemu sama dia, karena ibaratnya ya kamu udah selesai pelajaran sama dia, udah selesai gitu. Tapi kalau kamu masih ketemu terus sama orang ini, artinya pelajarannya belum selesai ya, belum selesai, masih berkutat di situ. Tapi kalau kamu mau menyelesaikannya, pelajaran itu dengan mengambil hikmahnya ya, belajar memaafkan dan menerima, maka kamu akan dapat hidup baru. Walaupun mungkin orang itu nggak serta-merta pergi dari hidup kamu, tetapi kamu akan merasa lahir baru gitu ya, lahir baru dengan cara pandang yang baru gitu ya. Nah, cara pandang yang baru ya, jadi mungkin saat ini cara pandang kamu pun perlu diperbaiki ya, entah itu terhadap kehidupan kamu, terhadap diri kamu, terhadap orang lain, terutama orang yang berkonflik dengan kamu gitu. Jadi menjadi pengamat ya, kadang-kadang kalau kita berada dalam misalnya konflik keluarga gitu ya, konflik keluarga, perlu untuk keluar sejenak, keluar dari sana, membebaskan diri kamu dari dari lingkaran itu. Kamu berada di luar dan menjadi pengamat aja gitu, menjadi pengamat. Artinya kamu tidak terikat, tidak ikut larut dalam konfliknya gitu. Jadi dengan cara ini kamu bisa menyelesaikan dan bisa melihat segala sesuatu itu lebih jernih karena kamu berada di luar, tidak terikat secara emosi dengan orang, tidak terlibat konflik dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Itu juga kalau kamu itu terjadi di komunitas kamu, misalnya dalam pekerjaan ya, sangat penting bagi kamu untuk mundur sejenak ya, mundur dan jadilah pengamat aja gitu ya. Jadi pengamat dan lihat apa sih sebenarnya. Kalau nggak perlu mencemplungkan diri, nggak perlu melibatkan diri, nggak usah deh, nanti bikin capek ya kan. Jadi amati aja dari jauh gitu. Kadang-kadang kita perlu untuk keluar dari lingkaran itu dan menjadi pengamat aja tanpa melibatkan diri apapun. Dengan begitu kita malah melihatnya tuh lebih objektif ya. Nah, sekali lagi kalau dalam hubungan dengan orang lain, maka sifat keluasan ini penting gitu, nggak bisa kaku, nggak bisa baru seperti yang saya mau gitu ya, mesti fleksibel, mesti luas ya,
Mesti kadang-kadang sesuatu itu berjalan tidak seperti yang direncanakan. Nah, kayak gitu ya. Misalnya udah bikin planning, tapi ternyata prakteknya di lapangan nggak sesuai dengan yang direncanakan, ya harus fleksibel, harus mencari jalan lain gitu ya, harus mencari jalan lain gitu. Flexibility di sini juga aku rasa tentang kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi ya. Lihat ini kan dia dengan keluasannya dia bisa menjaga tidak jatuh dari apa ini telur atau apapun ini ya, tidak jatuh gitu ya. Demikian juga kita dalam sehari-hari kita dituntut untuk luas dan pandai dalam mencari jalan keluar gitu, supaya nggak jatuh atau tidak menghindarkan diri dari kesialan atau kegagalan dalam hidup. Kita harus mesti pandai-pandai mencari jalan keluar gitu. Oke, ini aja buat teman-teman Gemini, semoga bermanfaat ya. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.